orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan, maka dia tidak dipidana. Orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang digerakkan atau yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab. Ahli hukum pidana dari kubu terdakwa Richard Eliezer, Albert Aris, dalam persidangan menyebut dalam KUHP baru, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan, maka ia tidak dipidana. Pernyataan ahli ini terkait dengan adanya pengakuan Eliezer soal perintah penembakan terhadap Yosua oleh atasannya saat itu, yaitu terdakwa Ferdy Sambo. Pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap atau kepada mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan terhadap mereka yang memberikan perintah tersebut. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Sementara 1 hari sebelumnya, ahli hukum pidana dari pengacara Sambo, Elwi Daniel, menyatakan kesalahan instruksi antara hajar dan tembak dengan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Eliezer sepenuhnya sebagai pelaksana perintah. Hanya bertanggung jawab sebatas apa yang dia gerakkan beserta akibat dari apa yang dia gerakkan. Nah, yang bertanggung jawab sepenuhnya kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang digerakkan atau yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab. Bukan yang menggerakkan yang bertanggung jawab, tapi adalah yang digerakkan itu. Melalui ahli yang dihadirkan, baik terdakwa Sambo maupun Eliezer kini saling tuding soal siapa yang paling bertanggung jawab dalam penembakan Yosua. Keterangan ahli dari para terdakwa ini pun tentu akan menjadi pertimbangan hakim saat memutus perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Tim Liputan Kompas TV. Melalui ahli saudara yang dihadirkan baik dari terdakwa Ferdy Sambo maupun terdakwa Richard Eliezer, mereka pun kini saling tuding soal siapa yang paling bertanggung jawab dalam penembakan Yosua Huta Barat. Kita bahas bersama dengan pengacara dari keluarga Yosua Huta Barat, Bang Martin Simanjuntak, yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Bang Martin, ini kalau kita lihat ada adu ahli di sini. Kita ke keterangan sidang hari ini dulu, yaitu ahli yang dihadirkan oleh terdakwa Richard Eliezer dari kuasa hukumnya, yang bilang bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya satu perintah jabatan, maka ia tidak dipidana. Sebagai pengacara dari keluarga Yosua Huta Barat, apakah ini menurut Anda bisa menyelamatkan Eliezer? Ya. Yang saya pahami dari konteks pasal 51 itu adalah perintah seorang yang punya jabatan yang memiliki kewenangan, ya. Nah, tadi kan dihadapkan dengan pendapat ahli dari saudara, ya, Albert Aris, yang mengatakan bahwa kualifikasi dari profiling ataupun dari konteks kasus ini jika dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Eliezer berpotensi untuk sebagai alasan pemaaf gitu, ya. Kalau saya lebih menghargai pendapat dari dua belah pihak. Nah, nanti biarkan hakim saja yang menimbang yang mana. Tapi kalaupun saya diberikan pendapat, ya, untuk hal ini, ya, menurut saya harus dibuktikan dulu apakah kewenangan dari Ferdy Sambo dalam memberikan perintah itu legitimate atau tidak, ya. Lalu nanti kalau memang itu legitimate, ya, saya pikir, ya, karena dalam hukum pidana yang paling penting apa sih? 2 hal kok, ya, niat jahat dan perbuatan jahat, ya. Tidak akan ada perbuatan jahat kalau tidak ada niat jahat. Jadi kalau tadi disampaikan oleh ahli, ya, bahwa kesalahan tafsir itu sepenuhnya tanggung jawab dari yang menafsirkan perintah, menurut saya ini juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena memang bagaimana dia bisa salah menafsir kalaupun konteks kasusnya berbeda gitu. Dan apakah Eliezer memiliki niat jahat dalam hal ini? Apakah ada mens reanya? Kalau tidak bisa dibuktikan ada niat jahat, maka unsur
pasal 340 itu ya dengan sengaja itu tidak tergenapi. Jadi membuktikan Eliezer punya niat jahat ini yang juga menjadi salah satu fokus dari hakim ya dalam menilai, begitu ya menurut Anda ya? Betul kan, karena di pasal 340 kan dengan sengaja ya, dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu ya, menghilangkan nyawa seseorang. Nah, dengan sengaja itulah niat jahatnya, barulah unsur perencanaan. Nah, kalau kita kaitkan dengan perintah hajar dan tembak tersebut kan, pasca kita ikutin cara pikirnya Ferdy Sambo lah ya. Pasca Eliezer ini salah menafsir, apa yang dilakukan Ferdy Sambo? Apakah Ferdy Sambo langsung menangkap Richard? Kan enggak. Justru menyarankan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk jangan kencang-kencang. Dia membela istri saya gitu ya, walaupun dalilnya itu ataupun laporannya itu palsu gitu kan, yang akhirnya di SP3. Jadi dari sini menurut saya kalau kita memakai kacamata kuda untuk melihat dari satu konstruksi pembelaan dari para penasihat hukum Ferdy Sambo, ya pasti kesimpulannya akan salah. Demikian. Kemudian yang juga menarik kemarin juga ahli dari Sambo juga menyatakan bahwa kesalahan instruksi antara hajar dan juga tembak ini dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari Eliezer sepenuhnya sebagai pelaksana perintah. Tanggapan Anda? Ya itu yang saya maksud tadi. Jadi kita harus lihat itu dari lingkaran besar, bukan dari lingkaran kecil. Kalau disimplifikasi seperti itu, saya pikir itu kan pilihannya akhirnya mengikuti konstruksi dari apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa ya. Nah menurut saya itu tidak fair gitu, karena sebelum ada perintah tersebut kan ada sesuatu peristiwa yang terjadi di Jalan Saguling. Ada versinya Richard, ada versinya Ricky juga, walaupun Ricky menyangkal itu bukan perintah, itu katanya rekomendasi. Nah pasca pembunuhan berencana kan juga ada peristiwa juga. Nah, harus dilihat dari lingkaran besar, tidak bisa hanya dilihat dari lingkaran kecil gitu loh. Makanya menurut saya ya wajar saja kalaupun memang ahli dari Pak Sambo ya mengatakan bahwa dalam hal ini Richard yang bertanggung jawab. Karena gini ya, Bang Yasir. Richard ini kan sebagai justice kolaborator. Kalau di dalam persyaratan kan justice kolaborator itu tidak boleh aktor utama ya. Aktor utama ataupun aktor sebagai pelaku utama tindak pidana kejahatan. Nah, kalau Richard sebagai justice kolaborator, berarti kan dia tidak bisa jadi pelaku utama. Padahal kalau menurut fakta persidangan, dia penembaknya. Tapi kan kita tahu niat jahatnya bukan ada di Richard. Ya. Tapi ada di Ferdy Sambo, begitu ya? Iya, kalau sesuai dengan konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum, kesaksian para saksi, alat bukti yang lain, mens rea-nya ada di Sambo dan Putri Chandrawati. Ya. Nah, makanya penting sekali buat mereka untuk menggugurkan ya status justice kolaboratornya Richard Eliezer. Agar apa? Agar Richard Eliezer bisa ditarik ataupun bisa diputus sebagai aktor utama. Kalau Richard Eliezer sebagai aktor utama ataupun pelaku utama tindak pidana ini, ya maka kemungkinan besar Ferdy Sambo itu sebagai pelaku tindak pidana kealpaan gitu ya. Karena dia memberikan perintah yang benar tapi disalah tafsirkan sehingga tanggung jawabnya ada pada Richard. Nah ini menurut saya ini cara-cara yang tidak gentle ya. Maka dari itu kalau kita lihat persidangan kemarin terdakwa Ferdy Sambo menghadirkan ahli yang menyatakan atau meragukan ya Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Iya betul. Kemudian Bang Martin, hari ini juga terdakwa Richard Eliezer juga menghadirkan ahli yang juga akhirnya menguatkan kembali bahwa sebenarnya Richard Eliezer ini layak untuk jadi justice kolaborator. Kalau dari hemat Anda, dengan apa yang dilakukan ataupun ahli-ahli yang dihadirkan oleh Ferdy Sambo ini, apakah ini bisa jadi peluang begitu untuk menggeser dari pembunuhan berencana dari 340 ke 338? Ya, kalau kita mengikuti cara pikirnya ataupun konsep pembelaan dari Ferdy Sambo, ya mungkin saja bisa ke 338. Tapi ini kan kita mengikuti surat dakwaan jaksa penuntut umum, ya. Kita tidak mau dong mengikuti konstruksi dari mereka, kita mengikuti surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dan kita mengikuti fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan. Kalau menurut saya sih kecil kemungkinan bisa beralih ke 338. Karena kalau 338, maka konsekuensinya adalah tidak ada keterlibatan Putri Chandrawati, tidak ada keterlibatan Ricky Rizal, tidak ada keterlibatan Kuat Maruf. Karena tidak ada perencanaan. Yang ada hanya spontanitas, hanya akan ada dua aktor di sini, Ferdy Sambo dan Richard. Kalau misalkan yang terbukti 338, Richard sebagai pelaku utamanya karena salah menafsirkan dan Ferdy Sambo sebagai pelaku keduanya ataupun sebagai orang yang alpa gitu ya, karena menyuruh
untuk menghajar tapi disalah tafsirkan sebagai penembak. Nah, makanya menurut saya kalau memang jaksa penuntut umum ingin sukses dalam membuktikan dakwaannya, maka pasal yang harus tergenapi di depan persidangan adalah 340. Dan memang sesuai dengan fakta, sesuai dengan pembuktian yang sudah dibuktikan di persidangan, memang yang lebih relevan itu pasal 340, ya, yaitu pembunuhan secara berencana. Nah, motifnya juga sudah jelas kok. Kemarin ahli kriminolog sudah menyampaikan bahwa motifnya adanya kekeliruan informasi yang disampaikan oleh salah satu terdakwa itu Putri Chandrawati yang memprovokasi Verdi Sambo sehingga marah. Namun marahnya ini bukan marah yang spontan, marahnya marah yang masih bisa memikirkan rencananya seperti apa, akan dan bahwa motif dalam suatu pembunuhan berencana itu sangat penting. Nah, cuman kan motif seperti apa yang ingin dibuktikan ataupun yang wajib terbukti, ya tentunya motif yang sebenarnya ya. Nah, motif yang sebenarnya bisa dibuktikan dengan apa? Dengan alat bukti. Nah, kalaupun korban tadinya sudah membuat laporan polisi, tapi sudah di SP3 ya, tapi mereka masih ngotot motifnya adalah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tapi kan mereka kekurangan bukti. Bukti mereka salah satunya adalah hanya keterangan dari orang yang mengaku korban padahal terdakwa. Berarti Anda menyaksikan ya motif yang disampaikan oleh terdakwa Verdi Sambo ya terkait dengan kasus ini ya? Iya, dan berdasarkan fakta persidangan ya, berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan bukti surat ya, ini sudah mengerucut ke arah apa yang sering saya sampaikan di setiap tayangan bahwa adanya kekeliruan informasi. Ini kata-kata ini sebenarnya dipermanis oleh ahli dari kriminolog. Kalau menurut saya adanya tindakan yang sebaliknya yang terjadi ya dari terdakwa kepada korban, namun diinformasikannya salah kepada terdakwa yang juga suaminya sehingga memicu kemarahan dan menyusun rencana untuk menghilangkan nyawa Yosua. Itu sudah jelas disampaikan oleh ahli kriminolog. Apalagi, nah makanya kemarin tindakan dari Febri Diansah yang menyimpulkan ya pada saat menanya kepada ahli bahwa motif tidak bisa dibuktikan oleh jaksa, ini menurut saya ini provokasi yang justru akan merugikan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Lihat nanti, saya yakin pasti motifnya seperti yang disampaikan oleh ahli kriminolog. Demikian, terima kasih. Oke, terakhir dari sekian ahli yang dihadirkan baik dari terdakwa Eliezer maupun juga terdakwa Verdi Sambo yang cenderung ataupun yang meringankan terdakwa Verdi Sambo, apakah Anda masih yakin bahwa nanti putusan dari hakim ini tetap di pasal 340 pembunuhan berencana? Saya sih sangat yakin ya dalam hal karena kan kita keyakinan terbangun dari apa sih? Dari fakta ya. Dari awal pun sebenarnya sebelum ini disidangkan kami tuh yakin pasal 340. Dari apa? Dari pemberitaan, dari bukti-bukti yang kami dapat, ya, dari pengalaman kami selama kami menjadi advokat, dari hasil rapat kami, ya, kami yakin dan akhirnya di persidangan ini pun satu persatu terbukti. Kalau saya bilang ini sudah lebih dari 90%, ya, penggenapan terhadap unsur-unsur pasal 340 yang didapat dari pembuktian itu. Jadi kalau dalam tahap pengadilan negeri ini saya sih yakin sekali ya bahwa 340 akan tergenapi dan motifnya akan sama seperti yang disampaikan oleh ahli kriminolog, yaitu adanya kekeliruan informasi yang disampaikan oleh satu terdakwa kepada terdakwa lainnya. Dan mohon maaf ya, jangan dipaksakan juga. Motif yang terbukti itu adalah motif yang tidak bisa dibuktikan ataupun motif yang kurang bukti. Karena nanti jadi motif abal-abal gitu, Bang Yasir. Demikian. Baik, kita nantikan ya seperti apa nanti kelanjutan dari sidang pembunuhan berencana dari Brigadir Yosua Huta Barat ini. Terima kasih Bang Martin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Yosua Huta Barat telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bang.